Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Wanita. Sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita. Kita sudah lama tidak bertemu. Sekarang saatnya kita bertemu, kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita terus dalam pimpinan Tuhan. Mari ibu-ibu kita mulai pujian kita dengan kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya ibu-ibu, kita ada sukacita ya pagi hari ini. Kita tinggalkan sejenak kesibukan rumah tangga kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah persekutuan Komisi Wanita. Sebelum lebih lanjut kita masuk dalam persekutuan kita, mari kita berdoa, minta pertolongan, minta pimpinan Tuhan. Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur. Sebelum kami melakukan banyak aktivitas, kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan juga kami mohon berkat yang daripada Tuhan kepada Pendeta Haryanto yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya kami mau serahkan jam-jam kami ke depan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ini berjalan dengan baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu, di dalam masa pandemi ini banyak yang kita banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang kita alami karena kesulitan hidup di dalam pandemi ini. Tapi biar bagaimanapun tetap ada pertolongan Tuhan kepada kita. Ada saat-saat yang indah yang boleh kita alami. Apalagi ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu permasalahan kita kepadanya. Yuk ibu-ibu, kita angkat pujian, indahlah saat berdoa. Lepas beban
Ya, ibu-ibu kita aminin ya pujian tadi. Saat berdoa kepada Tuhan itu adalah saat yang indah. Kita bisa menyerahkan segala susah, khawatir kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Saat ini, apalagi di masa pandemi ini, Tuhan tetap menjaga iman kita, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan kita, ketakutan kita sendirian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Maka dari itu kita mau angkat pujian satu lagi, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Engkau, Yesus, sahabatku. Ya, ibu-ibu, senang ya kita Tuhan Yesus menganggap kita sahabatnya. Maka dari itu Tuhan Yesus terus memagari kita dengan firman-firman-Nya supaya kita hidup kudus karena Tuhan kita itu kudus. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Haryanto yang bertemakan sabar meskipun terbebani. Susah nggak ya? Kayaknya sih susah, tapi firman Tuhan bilang itu bisa. Jadi kita belajar nanti dari firman Tuhan, kita ikuti firman Tuhan, pasti kita bisa melewati, kita bisa melakukannya karena pertolongan daripada Tuhan. Ya, ibu-ibu, kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah
Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih, Shalom. Senang sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, bersekutu dalam persekutuan wanita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat 11. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, sekalipun secara virtual kami dapat bersekutu dalam persekutuan Komisi Wanita. Kami akan membaca firman-Mu dan biarlah Tuhan yang boleh tolong kami, agar bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi tiap-tiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan boleh mengajar kami pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh hingga ayat 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Tema yang diberikan kepada saya adalah sabar meski terbebani. Kita membicarakan soal beban, saudara sekalian. Di dalam bahasa Mandarin ada dua kata beban. Beban yang pertama adalah cungtan, itu beban berat, ya. Beban yang kedua adalah futan, itu beban pelayanan. Kamu dipanggil untuk melayani dengan sesuai dengan bebanmu. Saya punya beban melayani di sekolah minggu. Saya punya beban menjadi guru sekolah minggu, ya. Saya punya beban untuk membantu orang lain, itu beban juga. Tetapi yang pengertian terbebani di sini adalah beban dalam arti kata cungtan. Seperti kita memikul beban yang berat, suatu pergumulan yang luar biasa. Nah, di sini kita diminta untuk kita bersabar meskipun terbebani. Memang hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah selalu ada di sekitar kita, saudara sekalian. Kadangkala masalah yang satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lain, masalah yang baru. Kalau kita membaca Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Jikalau kami kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, dan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu warna kehidupan manusia, saudara sekalian. Allah tidak pernah berjanji tatkala kita percaya Tuhan, kita tidak akan menghadapi masalah, atau kita tidak punya beban lagi, saudara sekalian. Allah tidak pernah berjanji udara selalu cerah, langit selalu biru, bunga selalu harum. Tuhan tidak pernah berjanji jalanan selalu datar. Banyak masalah-masalah dalam hidup kita, saudara sekalian.
Inilah hal-hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Sakit yang berkepanjangan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi membuat kita timbul masalah baru dalam rumah tangga, tidak harmonis dalam keluarga karena masalah uang sensitif sekali di tengah-tengah keluarga. Belum lagi masalah pertumbuhan anak, minder, tidak percaya diri, sifat memberontak dan sebagainya. Jadi ada orang juga tatkala ada masalah-masalah seringkali mencari jalan sendiri, utang sana utang sini, akibatnya sudah sekalian seperti bola salju. Bebannya makin lama makin berat, bukan makin ringan tetapi makin lama makin banyak karena dikejar penagih hutang, bahkan urusan dengan yang berwajib dan sebagainya. Kita melihat bangsa Israel tatkala mereka berada di Mesir 40 tahun, mereka 400 tahun mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Mereka dijadikan budak, mereka ditindas, mereka berteriak kepada Tuhan, minta Tuhan tolong supaya masalah mereka selesai. Dan memang sudah sekalian, Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Musa untuk mengatasi masalah mereka, yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kita melihat saudara sekalian, Musa dipersiapkan Allah sedemikian rupa supaya menyelamatkan bangsa Israel. Apa yang terjadi saudara sekalian, kita melihat mereka juga setelah itu mereka tetap mengalami masalah dalam hidup mereka. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Luar biasa saudara sekalian, dalam pasal 14 kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 dikatakan, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sifun. Artinya apa saudara sekalian? Artinya belum satu hari kebebasan mereka dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan masalah besar. Masalah apa? Masalah tentara Mesir. Saudara sekalian, mereka mengalami jalan buntu luar biasa, dan Tuhan dengan luar biasa menyelamatkan mereka. Allah turun tangan sehingga mereka dapat selamat. Bukan itu saja saudara sekalian, namun tatkala mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka melewati Laut Teberau, tetapi bukan berarti mereka tanpa masalah. Kalau kita melihat Keluaran pasal yang ke-16 saudara sekalian, mereka tidak ada makanan. Persiapan makanan mereka yang mereka bawa dari tanah Mesir habis. Mereka mengalami masalah lagi. Pikir mereka sudah selesai, tetapi ada masalah baru. Dan pada waktu kita membaca Keluaran pasal 17, mereka berhadapan juga dengan masalah lain, yaitu tidak ada air, membuat mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Allah, bahkan mereka menuduh Allah berbuat yang tidak patut kepada mereka dan akan membinasakan mereka di di padang belantara. Saudara sekalian, masalah dalam hidup kita tidak pernah luput dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, masalah terus muncul. Dapat dikatakan selama 2 bulan ini kami juga mengalami pergumulan dalam hidup rumah tangga. Saudara sekalian, masalah Bu Jenny sakit dan sudah 2 bulan dia berada di kursi roda. Masalahnya karena kecil, saudara sekalian, karena 3 tahun yang lalu dia kena pecahan beling botol dan akhirnya luka di kakinya, saudara sekalian, kaki di ujungnya, dari tengah kakinya kena luka. Lalu kemudian sudah sembuh, sudah menjadi kapalan. Entah kenapa tiba-tiba akhirnya menjadi bernanah, saudara sekalian. Menanah ini kemudian sampai kakinya bengkak semuanya, dan akhirnya menembus ke punggung kakinya, jadi bolong, saudara sekalian ya. Bukan hanya di sini, muncul lagi di ujungnya lagi, dari sini, dari manis kaki sampai ke tengah bolong. Kemudian kami sudah 2 bulan, sudah 1 bulan lebih dirawat.
dirawat lewat klinik rumat, itu rumah perawatan luka diabetes, dan muncul lagi di telapak kakinya, dan kemudian terakhir muncul lagi di jempolnya, dan ini merupakan masalah tersendiri. Jadi saudara sekalian, saya pikir masalah hidup kita seperti ini. Masalah yang satu belum beres, bisul yang satu belum beres, atau kelana yang satu belum beres, muncul lagi luka yang baru. Nah, inilah gambaran saudara sekalian hidup manusia, ya. Muncul masalah-masalah dalam kehidupan kita. Namun saya bersyukur kalau hari ini Ibu Jenny dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 2 bulan sebelumnya. Karena 2 bulan sebelumnya sampai dia tidak bisa apa-apa, tiap hari nangis dan uring-uringan. Tetapi saya bersyukur kalau lukanya sudah jauh lebih membaik daripada hari ini. Itulah memang gambaran kehidupan kita, saudara sekalian. Kita punya beban kehidupan kita berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ada orang punya beban masalah keluarga, ada yang punya beban masalah kesehatan, ada yang punya beban masalah anak-anak, ada yang beban masalah ekonomi dan sebagainya. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, Tuhan akan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pergumulan. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah lagi, enggak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita sanggup menghadapi beban-beban masalah hidup kita. Memang kalau kita melihat latar belakang Matius pasal 11, waktu itu orang-orang Israel sedang mengalami pergumulan yang berat. Mereka bukan hanya mengalami penderitaan karena kemiskinan, mereka juga dibebani dengan pajak-pajak yang tinggi, tetapi mereka harus menjalankan begitu banyak tuntutan hukum Taurat. Dapat dikatakan hidup mereka seperti di hutan belantara hukum-hukum Taurat yang membuat mereka semakin menderita. Itulah kenyataan, saudara sekalian. Dan kalau kita melihat 1 tahun sudah lebih pandemi kita, saya percaya ini merupakan beban masalah hidup kita sendiri. Pendapatan berkurang, penghasilan berkurang, pengurangan gaji, usaha sulit. Saudara sekalian, kita seringkali mengalami pergumulan tersendiri, dilema yang kita hadapi. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman, kita bersyukur kalau masih ada pekerjaan, sekalipun ada pengurangan tetap bersyukur, karena begitu banyak orang-orang yang kemudian di PHK, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, ditutup. Saudara sekalian, pendapatan berkurang, pengeluaran semakin bertambah, kebutuhan bahan pokok semakin naik. Kita sudah terbiasa hidup seperti ini, maka tidak lagi dapat mengurangi lagi keperluan kita, saudara sekalian. Belum lagi sekarang masalah internet, anak sekolah perlu dan bekerja juga perlu dan sebagainya. Masalah ekonomi seringkali juga memicu permasalahan keluarga. Namun bagaimana sikap kita di tengah-tengah beban masalah yang kita hadapi? Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat 11 mau menekankan bahwa kita harus bersabar di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Memang kalau kita melihat konteks pada waktu itu, saudara sekalian, Paulus juga mengingatkan supaya mereka senantiasa, Yakobus mengingatkan supaya tetap bersabar di tengah-tengah penderitaan. Harus memiliki ketekunan untuk boleh menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Memang tidak mudah di tengah-tengah penderitaan, harus bersabar, saudara sekalian. Kalau kita membaca dalam bagian ini, kata bersabar itu muncul berulang-ulang kali. Yang seringkali yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, jangan bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah beban masalah yang ada dalam hidup mereka, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut juga dalam arti kata bisa mempersalahkan orang lain, bisa mempersalahkan Tuhan, tidak puas kepada Tuhan,
dan kemudian meninggalkan iman atau menjauh daripada Tuhan. Bukankah ini yang sering kali dilakukan oleh banyak orang-orang percaya kepada Tuhan? Tidak lagi meyakini yang namanya pemeliharaan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesusahan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan, saling menyalahkan. Dan memang seringkali kalau ada masalah di keluarga, yang pertama-tama muncul adalah kepanikan. Lalu yang kedua, kemudian muncul sifat saling salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak menyelesaikan masalah, saudara sekalian, bahkan menambah masalah, bahkan merusak relasi kita dengan orang lain. Bersungut-sungut merupakan faktor kenyataan yang seringkali ada sejak perjanjian lama, saudara sekalian, dalam hidup manusia. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah bersabar. Istilah bersabar, makrotumeo, mengandung pengertian, saudara sekalian, adalah memiliki kesabaran yang sungguh. Dia tidak pernah marah di tengah-tengah kondisi sulit apapun kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dia tidak pernah iri kepada orang lain, sekalipun orang lain yang hidupnya tidak berkenan tapi mereka diberkati, tidak akan mengalami seperti itu. Tidak seperti pemazmur atau Asaf yang dikatakan dalam Mazmur 73. Sabar juga berarti tunduk, berserah penuh kepada kehendak Tuhan, tidak memberontak, tetapi mau tetap mentaati akan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun memang susah hidup, tetapi tetap mau taat kepada Tuhan. Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk kita bersabar dalam hal ini. Namun itulah yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Saudara sekalian, Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita dorongan. Saya percaya sekali apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita kuncinya tetap harus sabar. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus berpengharapan. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus memberikan ilustrasi tentang petani. Seorang petani tatkala menanamkan benih, dia tidak akan segera mendapatkan hasilnya. Perlu ada proses yang panjang. Dia harus bangun pagi-pagi menyiramnya dengan air yang cukup, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Dia harus memberikan pupuk, dia tetap memperhatikan, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dia menunggu hasilnya karena punya pengharapan bahwa apa yang ditanam itu tidak akan sia-sia. Kalau di Indonesia, saudara sekalian, orang bercocok tanam bertani misalnya, setahun bisa 2 kali panen. Kalau bibitnya bagus bisa 3 kali panen. Karena saya punya sepupu saya di satu kota di Pulau Jawa, saudara sekalian, dia punya sawah dan juga dia mengatakan kadang-kadang bisa 2 atau 3 kali setahun untuk berpanen. Jadi tetap berpengharapan, ada ketekunan yang sungguh, ada usaha yang sungguh. Sekalipun memang tidak mendapatkan hasil tiba-tiba, tetapi itu merupakan proses yang harus terjadi. Pengharapan seperti petani inilah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita berharap apa, saudara sekalian, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami? Kita berharap kelak akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita membaca akan pergumulan Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan, dia mengatakan apa? Dia mengharap kemuliaan yang akan diperoleh jauh lebih indah dari penderitaan ini. Itulah sebabnya, saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dia akan tetap kuat karena dia punya pengharapan dalam Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang paling kasihan. Ya, kita tetap berpengharapan sebab kita berkeyakinan bahwa Allah kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Kita melihat bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab, saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan yang berat, mereka tetap berpengharapan yang luar biasa. Hal yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan mengikuti teladan dalam ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita perlu berpengharapan, tapi juga kita dikuatkan meneladani para tokoh-tokoh Alkitab, para nabi. Di sini disebutkan seorang bernama Ayub dalam ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Siapa Ayub? Bagaimana Ayub? Ayub seorang yang sangat kaya. Alkitab mengatakan dia seorang yang sangat saleh, seorang yang setia beribadah dan takut akan Tuhan. Tetapi masalah tidak pernah lepas dari hidupnya. Harta bendanya habis, kambing domba sapi, kambingnya semuanya habis, bahkan juga unta-untanya, anak-anaknya mati seketika. Dia mengalami juga sakit penyakit, kena sakit kulit yang luar biasa. Tetapi iman Ayub tidak pernah berubah. Dan kisah Ayub ini juga yang menjadi kekuatan saya pada waktu kami sekeluarga mengalami kebakaran tahun 92. Kisah Ayub inilah yang begitu memberikan saya inspirasi, kekuatan. Saya bandingkan dengan Ayub, saya tidak ada apa-apanya, semua rumah habis semuanya, tetapi Ayub habis segala-galanya. Nah saudara sekalian, tatkala kita mengingat akan tokoh-tokoh Alkitab, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kisah yang lain kita bisa melihat juga Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami pergumulan silih berganti. Saudara sekalian, dia dibuang, dijual, dijadikan budak, difitnah, dilupakan. Tetapi kita melihat Yusuf tetap bersabar di tengah-tengah penderitaan. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita perlu sekali mempelajari firman Tuhan. Kita perlu sekali mempelajari tokoh-tokoh Alkitab sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi di balik semuanya itu saudara sekalian, ada pengharapan yang besar dalam diri orang percaya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah menjadi janji Tuhan kepada kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah naik ke surga dan dia satu saat akan datang kembali. Itulah merupakan pengharapan kita, dan kita akan mengalami perjumpaan muka dengan muka, pengharapan yang terbesar. Di tengah-tengah penderitaan ini, janganlah kita putus asa, kecewa, kita marah, kita bersungut-sungut, kita meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi kita percaya Tuhan yang memanggil kita setia, Dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita sanggup mengatasi pergumulan-pergumulan kita. Hidup ini memang terbebani, saudara. Begitu banyak beban, begitu banyak masalah, tetapi biarlah kita tetap sabar, bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan yang memampukan kita melewati masalah-masalah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menolong kita. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara hari ini, beban-beban apa yang ada dalam hidup saudara. Tetapi jangan lupa, sekalipun kita terbebani, ada masalah dalam hidup kita, tetaplah bersabar, tetaplah setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Amin. Ya, ibu-ibu,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Haryanto. Terima kasih Pendeta Haryanto atas firman-Nya. Biarlah firman ini bisa menjadi pegangan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dan juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Haryanto selanjutnya. Ibu-ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, atau kita mentransfer ke GKI Harapan Indah dengan nomor rekening BCA 5210335899, ataupun dengan memindahkan kode QR yang ada di layar kita pada hari ini. Ya, ibu-ibu, kita mau iringi persembahan kita dengan mengangkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu kembali Tuhan dengan ucapan syukur, di mana Tuhan sepanjang hidup kami, Tuhan terus memelihara kami, terus memberkati kami. Dan pada saat ini Tuhan telah menolong kami di dalam ibadah kami Tuhan. Dan saat ini juga kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan ini berkenan di hati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau mau pakai hidup kami seluruhnya, seutuhnya untuk melayani Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan ataupun perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu, tiba saatnya yang kita nanti-nantikan nih. Ya, yang kita nanti-nantikan apa? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 16. Yuk kita baca dulu, setelah itu baru kita hafalkan. Roma 12 ayat 16 berbunyi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan anggap dirimu pandai. Ya, ibu-ibu, kita ulangi sekali lagi ya, dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Itu adalah ayat hafalan untuk getap bulan Mei.
Dan nanti ada getap di bulan Juni dengan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 14 ayat 29 yang berbunyi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Gampang ya ibu-ibu ya, karena cuma sedikit, tapi ini juga sebagai pegangan hidup kita. Kalau orang yang sabar itu harus mempunyai pengertian yang besar, dan kalau orang yang cepat marah itu cuma memperbesar kebodohannya. Ya, ibadah Komisi Wanita sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus untuk pengumuman. Shalom, ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya mewakili pengurus Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryanto yang sudah menaburkan benih firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Haryanto. Ada pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, Getap, Gerakan Wanita Berdoa, akan diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni via Zoom pukul 2 siang yang dipimpin oleh Ibu Evangelis Lantina. Pengumuman yang kedua, PA Pertim akan diadakan pada Selasa kelima di bulan Juni ini, yaitu tanggal 29 Juni via Zoom jam 2 siang dengan tema Nasihat yang Baik. PIC-nya ketua tim masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Saya persilakan Pendeta Haryanto untuk doa penutup dan berkat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan pimpin pada pagi hari ini. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan kembali kepada Tuhan dan berkat kepada kami sekalian. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami. Sekalipun hidup kami seringkali mendapatkan banyak masalah, pergumulan, kesulitan, dan kami terbebani dengan persoalan-persoalan hidup kami, namun kami juga tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, dan memberikan kami pertolongan. Dan biarlah kami tetap boleh bersabar di tengah-tengah pergumulan ini. Kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kami. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu, mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, sehingga kami juga boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam menempuh kesulitan ini. Bapa di surga, terima kasih, berkati akan persekutuan Komisi Wanita GKI Harapan Indah. Tuhan yang boleh memberkati setiap program pelayanan, sekalipun kami sadar dengan keterbatasan karena pandemi ini kami lakukan secara virtual, tetapi biarlah tidak menyurutkan kami untuk kami tetap ambil bagian dalam persekutuan-persekutuan yang ada, membuat iman kami boleh bertambah, membuat kerohanian kami boleh bertumbuh. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang punya masalah-masalah dalam kehidupannya, baik masalah sakit penyakit, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah-masalah yang lain yang tidak mungkin dapat kami ungkapkan dalam doa ini. Biarlah Tuhan juga boleh menolongnya. Bapa di surga, terima kasih. Kami tak lupa juga mendoakan pengurus Komisi Wanita. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat. Dengan keterbatasan mereka, biarlah mereka tetap boleh berkarya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan akan kehidupan kami bersama. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati persekutuan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu sekalian, bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.